Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Spider-Man Spider Shadow. Ini adalah bagian yang ketiga sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di gedung Baxter, Peter Parker merasakan indera laba-labanya aktif. Dia menyadari ada yang datang. Peter sontak terkejut melihat yang datang adalah para hero yang sudah dikuasai Venom. Ini membuat Peter semakin mencemaskan Mary Jane. Maka dia menghubungi Johnny Storm dan menyuruhnya membawa MJ keluar dari gedung. Johnny sendiri saat ini berada di laboratorium. Di dekatnya ada MJ yang menodongkan pistol kepada Venom yang sedang mengendalikan badan Reed Richards. Venom menyebut MJ sebagai penghalang yang membuat Peter tak bisa sepenuhnya menyatu dengannya. Karena adanya rasa cinta terhadap MJ, Peter merasakan keraguan dalam penyatuan dengan Venom. Pada saat yang sama, Johnny Storm memakai kekuatan apinya untuk membuat lubang menuju atap. Melalui lubang ini, Johnny membawa MJ terbang keluar meninggalkan gedung Baxter. Venom tentu buru-buru mengejar mereka. Selain itu, dia juga mengerahkan berbagai hero yang berada di bawah kendalinya. Para hero yang tadi memasuki gedung pun segera keluar lagi. Ini membuat Peter bingung. Jadi dia bertanya kepada Johnny yang mengabarkan apa yang sedang terjadi. Johnny mengaku akan terus melarikan diri dari pasukan Venom, sedangkan Peter harus mencari cara menghentikan Venom dari dalam gedung. Maka Peter bergegas mendatangi laboratorium Reed Richards. Setibanya di tujuan, Peter mulai memeriksa peralatan Reed. Dia merasa sangat marah pada Venom. Jika terjadi sesuatu pada MJ, maka Peter akan membunuh Venom. Meskipun begitu, Peter kemudian menyadari kemarahan ini bukanlah sesuatu yang bagus. Justru segala masalah ini terjadi akibat Venom memanfaatkan amarah Peter. Sementara itu di jalanan, Susan Storm menitipkan putranya, Franklin Richards, pada Alicia Masters agar Franklin tetap aman. Setelah itu, Susan mendongak ke atas. Dia sontak kaget melihat para hero sedang mengejar Johnny dan MJ. Susan tentu bergegas memakai force field untuk memberikan pertolongan. Situasi Johnny dan MJ memang sedang gawat. Para hero yang dikendalikan Venom terus memburu mereka. Bahkan Kapten Amerika melemparkan tamengnya pada Johnny. Akibatnya Johnny melepaskan MJ yang langsung meluncur jatuh. Untungnya MJ selamat berkat Susan yang dengan sigap menciptakan gelembung energi untuk menahan jatuhnya. Walaupun begitu, keadaan masih berbahaya. Venom masih ingin menyingkirkan MJ, jadi Susan harus menghadapi mereka. Di gedung Baxter, Peter sedang berupaya mencari cara menghentikan Venom. Dia menemukan informasi tentang pembuatan para simbiot. Rupanya Venom menciptakan segala simbiot itu dengan cara menggabungkan bagian dirinya dengan molekul tak stabil yang dibuat oleh Reed Richards. Para simbiot itu dikendalikan oleh Venom. Apabila Venom dikalahkan, maka mereka juga akan kalah. Ketika sedang berpikir, Peter tanpa sengaja menemukan alat penyamaran yang berfungsi menampilkan wujud tertentu. Alat ini dulu dibuat oleh Reed supaya The Thing bisa tampil sebagai manusia biasa. Temuan tersebut membuat Peter mendapat ide. Jadi dia segera menghubungi Johnny Storm dan memintanya datang. Meskipun begitu, Johnny bersama Susan masih sangat sibuk menghadapi para hero demi melindungi MJ. Dalam bentrokan tersebut, Susan sebenarnya berhasil mendorong banyak hero menjauh memakai force field. Sayang sekali dari arah belakang, Thor datang dan memecahkan force field Susan menggunakan Mjolnir. Akibat serangan ini, Susan terlempar dan bisa disergap oleh Venom. Di gedung Baxter, Peter muncul keluar melalui lubang yang tadi dibuat oleh Johnny. Dia dihampiri Venom bersama para hero termasuk Susan. Dengan percaya diri, Venom memberitahu bahwa dirinya sekarang lebih kuat. Peter tidak mungkin bisa mengalahkannya. Peter mengaku sadar tentang hal itu, jadi dia menawarkan sesuatu pada Venom. Peter akan bersedia menyatu lagi dengan Venom, asalkan Venom melepaskan para hero dari kendalinya dan berhenti mengincar MJ. Venom setuju dengan tawaran tersebut. Segala simbiot pun dilepaskan oleh Venom dari para hero. Sayang sekali Venom berbuat kekejaman. Dia membunuh Reed Richards dan melemparkan mayatnya. Karena merupakan orang jenius, Reed memang dianggap sebagai ancaman oleh Venom. Kematian Reed jelas membuat Peter sangat marah. Tetapi Peter harus tetap berfokus. Dia pun kembali memasuki lubang. Sedangkan Venom terus mengejarnya dalam keadaan tanpa hus. Venom sendiri tidak merasa takut sama sekali. Dia yakin Peter tidak berhasil menemukan cara mengalahkannya. Ujung-ujungnya Venom mulai membelit badan Peter dan sepertinya akan mencapai tujuannya. Tak disangka sebenarnya ini adalah rencana Peter. Orang yang dikejar Venom bukanlah Peter, melainkan Johnny yang memakai alat penyamaran. Venom telah jatuh dalam jebakan.
Kini Johnny mengerahkan kekuatan api dahsyat yang membakar Venom dan para simbiot lainnya. Ledakan tersebut disaksikan oleh Peter yang sudah berada di luar gedung Baxter bersama MJ. Mereka merasa lega dengan hancurnya para simbiot. Sedangkan Fantastic Four menghampiri mayat Reed Richards. Mereka tentu sangat bersedih atas kematian Reed. Di rumah sakit, Jonah Jameson berbicara pada Eddie Brock. Jonah mengaku bahwa dirinya menyalahkan Spider-Man agar bisa menutupi segala kesalahannya sendiri. Seperti Jonah, Eddie juga selama ini melakukan hal serupa. Eddie menyimpan dendam terhadap Spider-Man. Padahal nasib buruk Eddie disebabkan oleh ulahnya sendiri. Eddie harus menyadari itu. Jonah tahu itu sulit, tapi dia yakin Eddie bisa melaluinya. Jonah juga memberitahu bahwa dirinya akan bersaksi membela Eddie. Walaupun Eddie telah melakukan pembunuhan terhadap Dr. Octopus, Jonah meyakinkan Eddie bahwa dia tidak sendirian. Seusai kepergian Jonah, Eddie pun meneteskan air mata. Sementara itu, Peter Parker menyerahkan diri ke polisi dan menjalani persidangan. Untungnya dia terbantu oleh kesaksian para hero lainnya tentang kendali Venom atas diri mereka. Para hero bercerita bahwa mereka tidak sanggup menahan pengaruh Venom. Dengan demikian, hakim percaya bahwa Peter melakukan banyak pembunuhan di bawah kendali Venom sepenuhnya. Peter pun divonis bebas. Peter tentu merasa senang dengan hasil persidangan. Meskipun begitu, dia juga bersedih karena Reed Richards meninggal. Peter bersama MJ kemudian mendatangi makam Reed. Peter mengaku merasa sangat buruk karena segala yang telah terjadi. Maka MJ berusaha menyemangatinya. MJ mengingatkan Peter untuk terus berjuang sebaik mungkin dan berupaya memperoleh kebahagiaan. Walaupun begitu, Peter masih merasa bersalah. Bahkan dia ragu apakah bisa menjadi Spider-Man lagi. Saat itu mereka berdua melihat Susan Storm yang bilang ingin bicara berdua saja dengan Peter. Susan bercerita tentang masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa kecelakaan pesawat angkasa yang dulu memberikan kekuatan super sebenarnya adalah tragedi. Wujud Ben Grimm menjadi tidak seperti manusia normal, sehingga Reed merasa amat sangat bersalah. Bahkan Reed nyaris mati akibat perasaan tersebut. Meskipun begitu, Reed tidak menyerah. Sebaliknya, dia mengubah tragedi dan rasa bersalah tersebut menjadi kebaikan. Dia membentuk tim superhero Fantastic Four. Reed membuktikan bahwa di balik tragedi ada makna kebaikan yang bisa ditemukan. Kini Susan ingin melakukan hal serupa. Dia tidak menyalahkan Peter atas kematian Reed. Susan sadar semua ini adalah tragedi. Seperti yang dicontohkan Reed, Susan ingin mengubah tragedi ini menjadi kebaikan. Dia mengajak Peter bergabung ke dalam Fantastic Four. Peter tentu tercengang mendengarnya. Pada akhirnya, dia memutuskan menerima tawaran tersebut. Sejak itu, Peter pun ikut beraksi bersama Susan, Johnny, dan Ben. Di suatu gedung, Kingpin ditemui oleh bawahannya yang bernama Wesley, yang melaporkan ada berita menggembirakan dari tim ilmuwannya. Awalnya Kingpin tidak mau membahas hal itu. Dia justru mengaku marah sebab Peter bebas dari hukuman. Bahkan Peter bisa beraksi lagi sebagai Spider-Man dan menjadi bagian dari Fantastic Four. Saat itu Wesley mengingatkan bahwa Kingpin harus berfokus pada kesehatannya. Namun Kingpin masih membicarakan Peter. Kingpin menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menghancurkan Peter. Kingpin memang menyimpan dendam pada Peter. Akibat perbuatan Peter dulu, wajah Kingpin menderita kerusakan. Selain itu, Kingpin sekarang harus mengenakan penutup mulut khusus. Tentang dendam Kingpin, Wesley mengungkapkan sesuatu. Kingpin bisa memulihkan kondisi tubuhnya dengan cepat sekaligus menghancurkan Peter. Ternyata para ilmuwan menemukan sisa-sisa simbiot Venom yang selamat dari pembakaran oleh Johnny Storm. Dengan simbiot tersebut, Kingpin punya peluang memberikan pembalasan yang berat terhadap Peter. Cerita universe ini berlanjut dalam komik Extreme Venomverse issue 5. Sudah cukup lama waktu berlalu semenjak permasalahan Venom. Pada suatu malam, Kingpin sedang merenungkan penderitaannya akibat kekejaman Peter. Kerusakan pada mulut Kingpin membuatnya harus memakai sedotan untuk mengkonsumsi makanan. Sedangkan gigi-giginya sudah tidak ada. Dia juga merasakan darahnya sendiri ketika menelan apapun. Sebaliknya, kehidupan Peter justru semakin membaik. Peter dipandang sebagai pahlawan oleh orang-orang sebab dia menyelamatkan kota New York dari bahaya simbiot. Peter juga berjuang bersama Fantastic Four menghadapi berbagai penjahat, termasuk Alien Skrull, Dr. Doom, dan Galactus. Kini Kingpin merasa heran, bagaimana bisa masyarakat melupakan segala kekejaman yang pernah dilakukan Peter.
Kingpin bertekad untuk membuat Peter membayar atas perbuatannya. Saat itu, Kingpin dipanggil oleh Wesley yang memberitahu bahwa prosedur penyatuan dengan Venom sudah siap dilaksanakan. 1 bulan kemudian, di rumah sakit Midtown, banyak orang berkumpul di atap. Memang ada acara penggalangan dana yang digelar oleh seorang anggota Kongres Amerika Serikat bernama Esposito. Di sana hadir pula Peter yang mendapat pujian dari direktur rumah sakit bernama Tanaka. Sebab Peter telah memberikan kontribusi besar untuk teknologi kedokteran di rumah sakit tersebut. Peter sendiri bilang segala teknologi itu dibuat oleh Reed Richards. Peter hanya memodifikasinya agar lebih mudah digunakan. Peter kemudian diberitahu oleh Esposito bahwa ada anak-anak yang ingin bertemu Spider-Man. Maka Peter pun memasuki lift untuk menemui anak-anak tersebut. Di dalam lift, Peter mendadak merasakan indera laba-labanya aktif. Peter pun menyadari ini pasti adalah jebakan. Lift lalu meluncur turun sangat cepat. Di suatu lantai, Peter keluar dari lift dan ditemui oleh Kingpin yang wajahnya sudah sepenuhnya pulih. Kingpin mengkonfirmasi bahwa Esposito memang melaksanakan perintahnya. Esposito sendiri terpaksa patuh sebab Kingpin berhasil mengetahui rahasia bahwa dia punya koneksi dengan Hydra. Kingpin juga mengungkapkan bahwa Peter tidak akan mendapat bantuan dari Fantastic Four. Para ilmuwan bawahan Kingpin telah mengirimkan panggilan darurat palsu dari dimensi Negative Zone. Jadi Fantastic Four akan sibuk di sana. Kingpin menekankan bahwa Peter akan mendapat hukuman atas perbuatannya. Peter sebenarnya mengaku dulu dirinya merupakan orang yang berbeda dari sekarang. Dulu dirinya bertindak di bawah kendali simbiot Venom sepenuhnya. Namun seandainya tanpa simbiot pun, Peter bilang dia tetap ingin memukuli Kingpin walaupun tidak sampai terlalu parah. Selanjutnya, Kingpin mulai memunculkan zat hitam dari tubuhnya. Dalam penyatuan dengan Venom, Kingpin menyebut dirinya sebagai Kingpin. Peter tentu terkejut menyaksikan ini. Dia tidak menyangka masih ada bagian Venom yang selamat. Peter tahu Venom lumayan kuat, jadi dia berniat melarikan diri. Sayang sekali, segala pintu di sekitar mereka sudah dihalangi sehingga Peter tak bisa kabur. Kingpin memang sudah mempersiapkan jebakannya dengan baik. Karena tak ada pilihan lainnya, Peter memutuskan melawan. Dengan cepat, dia memberikan banyak pukulan dan tendangan pada Kingpin. Tetapi segala serangan Peter ini sama sekali tidak ada efeknya. Sebaliknya, Kingpin dengan gampangnya menghempaskan Peter dan mencengkeram kepalanya. Kingpin menegaskan bahwa badan Peter akan dihancur leburkan sampai tak tersisa. Dalam keadaan di ujung tanduk, Peter justru terselamatkan oleh seorang penjahat kejam. Tiba-tiba Kingpin ditusuk dari belakang oleh simbiot berwarna merah yaitu Carnage. Akibatnya, Kingpin pun melepaskan Peter yang menemukan ada satu jalan keluar. Peter tentu bingung melihat simbiot merah itu. Walaupun begitu, dia memikirkan Fantastic Four. Maka dia bergegas pergi untuk menemui mereka. Sementara itu, Kingpin dihampiri oleh Carnage. Kingpin memprotes Carnage yang telah menyebabkan Peter kabur. Sedangkan Carnage sendiri mengaku dia justru mengincar Kingpin. Setelah itu, Carnage mencabik-cabik tubuh Kingpin yang tidak sanggup memberikan perlawanan. Dengan demikian, Kingpin dan Venom pun tewas. Carnage yang ini berasal dari universe utama alias 616. Pada cerita Extreme Venomverse, dia memang menjelajahi multiverse untuk melakukan pembantaian terhadap berbagai Venom. Universe tempat tinggal Kingpin ini adalah salah satu tempat yang dia datangi. Carnage tentu tidak berhenti di sini saja. Dia akan pergi lagi untuk melanjutkan pembantaiannya di banyak universe lainnya. Itulah akhir cerita Spider-Man Spider Shadow. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.